Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah, para peserta kajian hadis yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan syukur kepadanya atas segala limpah rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi hari menjelang siang kita dapat bersua kembali di ruang Zoom dalam program kajian hadis. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Insyaallah pada hari ini kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita sekarang sampai pada hadis yang ke-71 tentang takwa. Tentang takwa, bab takwa, hadis yang ke-71. Ya, kami bacakan Ali bin Mas'udin radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqul Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Ya. Dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhai beliau, berkata bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu al-huda. Al-huda ini petunjuk, wat-tuqa ketakwaan, wal-afafa menjaga kehormatan, wal ghina dan kecukupan ya, atau rasa cukup. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim, hadisnya sahih. Jadi pada hadis ini Nabi meminta 4 hal, ya, meminta 4 perkara atau 4 hal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini juga mestinya kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga meminta 4 hal kepada Allah sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga meminta 4 hal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita juga mesti meminta 4 hal sebagaimana Nabi minta kepada Allah 4 hal ini? Karena 4 hal ini atau 4 perkara ini sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, keberhasilan, ya, kemenangan, maka mestinya kita senantiasa meminta 4 hal ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apakah 4 hal itu? Baik, kita akan jelaskan satu persatu makna, kandungan, hakikat dari 4 hal tersebut. Pertama, Nabi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala atau berdoa kepada Allah agar diberikan al-huda namanya. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu al-huda. Al-huda ini kalau mau diartikan, arti secara bahasa itu petunjuk. Iya, kita meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk ini adalah al-ilmu, ilmu. Ya. Ya. Petunjuk itu adalah ilmu. Ya, dan juga kemudahan untuk menjalankan petunjuk tersebut. Ya, kemudahan untuk menjalankan, ya, untuk mengamalkan ilmu tersebut. Ya. Ini ikhwatal Islam
Azakullah. Ya. Jadi ilmu ini sangatlah penting, apatah lagi ilmu agama. Ya, ilmu syariah adalah sangat penting dalam kehidupan kita. Karena dengan ilmu agama inilah maka kita akan mengetahui mana yang hak, mana yang batil, ya, mana yang benar, mana yang salah, mana perintah, mana larangan, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang akidah yang benar, mana akidah yang menyimpang, ya, mana tauhid, mana kesyirikan, ya, mana jalan yang lurus, mana jalan yang bengkok, mana jalan Allah, mana jalannya syaitan. Inilah dengan ilmu kita bisa membedakan semua itu. Ya, itu maksudnya ilmu agama ya. Kalau ilmu dunia ya kita tentunya lebih paham. Iya, tapi ilmu akhirat ini sangatlah kita membutuhkan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu sekali lagi untuk mendapatkan ilmu ya bukan cuma sekedar kita meminta, tapi ada namanya usaha. Tetapi meminta kepada Allah ilmu, khususnya ilmu akhirat, ilmu agama, ini jangan juga kita lupakan, jangan kita abaikan. Artinya janganlah kita sekedar mengandalkan kekuatan kita untuk mencari dan belajar ilmu agama, lalu kita tidak pernah meminta kepada Allah agar kita diberikan ilmu agama, ilmu syariah, atau petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga tidak diperbolehkan. Ya, jadi meminta, berdoa dan usaha itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Kita senantiasa berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, mengadukan segala kelemahan kita, bahwasanya kita adalah orang yang bodoh, orang yang tidak memiliki ilmu. Kita minta ditambahkan ilmu oleh Allah, khususnya ilmu agama. Kita minta petunjuk dari Allah, kita minta juga dimudahkan untuk mengamalkan ilmu tersebut dalam kehidupan kita. Dan juga kita tidak lupa untuk berusaha mencari ilmu, berusaha untuk belajar, usaha untuk bertanya tentang perkara-perkara agama yang kita tidak ketahui, berusaha untuk membaca, mendengarkan ya kajian-kajian dari para ulama, dari para ustadz kita tentang masalah agama ini, ya agar kita bisa mendapatkannya. Ya, jadi tidak cukup sekedar kita meminta saja kepada Allah tanpa adanya usaha untuk belajar. Ya, sebaliknya juga begitu. Jangan kita hanya berusaha saja belajar dan terus belajar agama, tetapi tidak pernah kita meminta. Ini namanya orang yang sombong. Ya, orang yang hanya mengandalkan dirinya, tetapi dia lupa kepada bantuan Allah. Kita tidak bisa memahami perkara-perkara agama, tidak bisa kita mengetahui ilmu agama, kalau bukan karena Allah yang mengajarkan kepada kita. Ya, kalau bukan karena ilmu yang Allah berikan kepada kita. Ya, jadi sekali lagi ya silakan kita belajar, mencari ilmu, ya membaca dan seterusnya, mendengarkan pesan-pesan agama, tapi sekali lagi janganlah lupa kita senantiasa berdoa kepada Allah sebagaimana Nabi ya juga belajar ya. Maksudnya Nabi juga menerima wahyu dari Allah, itulah ilmu, dan Nabi juga senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam doa beliau, ya Allah berikanlah aku petunjukmu, yaitu ilmu agamamu dan kemampuan untuk mengamalkannya. Ya, jadi ilmu agama ya itu sangatlah penting karena dengan ilmu agama kita bisa mengetahui mana yang hak, mana yang haram, yang mana yang halal, mana yang haram. Namun yang penting juga adalah kita minta kepada Allah agar dimudahkan untuk mengamalkan ilmu tersebut. Ya, karena boleh jadi ada orang yang mengetahui ini halal, ini haram, ini benar, ini salah, tetapi dia tidak bisa menjalankannya. Ini wajib, ini sunnah, ya tapi tidak bisa dia menjalankan kewajiban itu. Ya, ini haram, ini dilarang, tapi dia tidak bisa meninggalkannya. Dia tahu ilmunya, tetapi tidak bisa dia menjalankannya. Karena apa? Karena dia belum mendapatkan namanya taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kita minta kedua-duanya. Jadi huda di sini kita minta petunjuk kepada Allah ini dua-duanya.
yaitu petunjuk berupa ilmu agama. Yang kedua, petunjuk berupa kemudahan bagi kita untuk mengamalkan ilmu agama yang Allah berikan kepada kita. Ini yang kita inginkan, ya ikhwatal Islam, a'azzakumullah. Ya, sama juga ketika kita membaca surah Al-Fatihah, Al-Fatihah ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ya, berikanlah kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Petunjuk sini kata ulama adalah ilmu agama, dan juga kita minta kepada Allah agar kita dimudahkan untuk meniti jalan yang lurus, yaitu untuk mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kita inginkan. Ya, janganlah kita sampai lupa bahwasanya kita ini tidak bisa berbuat apa-apa, tidak ada daya dan upaya, kekuatan sedikit pun dari kita kecuali daya dan upaya yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bekerja, beraktivitas, kita bisa belajar, bisa mengamalkan ilmu kita itu karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kemudahan kepada kita. Ini ikhwatal Islam, a'azzakumullah. Oleh karena itulah ya kita ya senantiasa untuk ya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala itu petunjuk, ya petunjuk ilmu, ya kita diberikan tambahan ilmu dari hari ke hari, kita ingin bertambah, kita punya ilmu agama, ilmu tentang syariah ini, yang juga kedua kita meminta kepada Allah agar dimudahkan untuk terus bisa beramal atas ilmu yang kita inginkan. Ya, ilmu yang sudah kita pelajari, yang sudah kita dapatkan, kita bisa terus beramal soleh, memperbanyak ibadah kita sebagai bekal kita ya untuk menghadapi namanya kehidupan akhirat. Yang kedua adalah Nabi kita Muhammad SAW meminta namanya at-taqwa. Ya, setelah Nabi meminta kepada Allah yaitu petunjuk ilmu dan kemudahan untuk mengamalkan ilmu, yang kedua adalah ketakwaan. Ya, ketakwaan ini ya, ketakwaan ikhwatal Islam ya adalah menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah ketakwaan. Ya, takwa. Ya, orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya tentunya, dan meninggalkan larangan-larangan Allah dan Rasul-Nya. Itulah orang yang bertakwa. Ikhwatal Islam, a'azzakumullah. Ya, ini yang kita inginkan. Ya, dalam doa-doa kita kepada Allah, ya, kita diberikan ketakwaan, rasa takut. Ya, kalau kita bisa persempit lagi, ya ketakwaan ini rasa takut. Ya, khususnya rasa takut jangan sampai kita terjerumus dalam perbuatan dosa atau kemaksiatan. Rasa takut jangan sampai kita tidak menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Ini yang kita inginkan. Iya, karena kalau manusia tidak ada rasa takutnya dalam kehidupannya, ya maka dia akan mudah untuk melanggar larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Maka dia akan mudah untuk tidak menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena tidak ada rasa takut dalam kehidupannya. Iya. Oleh karena itulah kita meminta ketakwaan, ya rasa takut agar kita terus istiqomah, ya menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, terus istiqomah agar kita senantiasa meninggalkan larangan-larangan Allah dan Rasulnya sampai akhir hayat kita. Coba kita lihat kejadian di mana-mana, peristiwa di mana-mana, ya banyaknya perbuatan-perbuatan kemaksiatan, kemungkaran yang terjadi di mana-mana, itu ya karena tidak ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan mudahnya dia meninggalkan perintah-perintah Allah, ya, sehingga mereka dengan mudahnya manusia ya melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu karena apa? Karena tidak ada rasa takut dalam hatinya kepada Allah. Coba seandainya manusia takut kepada Allah, dia mengetahui bahwasanya Allah Maha mengetahui atas segala-galanya, Maha melihat, Maha mendengar. Ya,
maha memantau, ya, maha artinya yang mengetahui segala-galanya, maka manusia itu akan ya berupaya untuk berhati-hati dalam kehidupannya. Ya, dia akan berupaya untuk terus berada di atas agama Allah, di atas jalan Allah. Dia berupaya sedapat mungkin untuk meninggalkan larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Karena apa? Karena dia merasa dirinya sedang diawasi oleh Allah. Allah maha mengawasi atas segala-gala apa yang dia perbuat. Ini ikhwatul Islam, azakumullah, jangan kita pernah lupa untuk meminta kepada Allah ketakwaan. Ya, ketakwaan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai kita ya apa namanya eh, melupakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mengandalkan diri kita sehingga apa yang terjadi ya sehingga kita pun ya tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kita tidak ada rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kita pentingnya untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya disebutkan dalam hadis lain, Nabi bersabda kepada para sahabatnya, tentu kepada kita semuanya, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Ya, ini yang sangat penting sekali dalam kehidupan kita. Kita bertakwa kepada Allah bukan hanya di masjid saja, bukan hanya ketika kita beribadah saja, tapi dimanapun kita berada. Kita bertakwa kepada Allah di rumah, di kendaraan, di kantor, di pasar, dalam keadaan dalam keramaian, dalam kesendirian. Kita berupaya untuk senantiasa bertakwa kepada Allah sebagaimana pesan Rasulullah sallallahu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Ikhwatul Islam, azakumullah, karena ketakwaan inilah yang akan menjadikan kita hamba-hamba yang menang, hamba-hamba yang mendapatkan keberuntungan, hamba-hamba yang akan selamat dunia dan akhirat dengan ketakwaan itu. Ya, banyak ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan kepada kita, yang menyebutkan kepada kita tentang keuntungan, keberuntungan orang-orang yang bertakwa. Ya, inilah bahkan surga Allah Subhanahu wa taala itu dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang ketiga yang Nabi minta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah wal afaf. Wal afaf inilah kehormatan, menjaga kehormatan untuk tidak berbuat kemaksiatan dan kemungkaran. Baik kehormatan untuk tidak berzina, baik kehormatan untuk tidak menyimpang ya dari jalan Allah, baik kehormatan untuk menjaga kemaluan, baik kehormatan untuk tidak berbuat curang, ya, ya dan kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya. Ya, ini ikhwatul Islam, azakallah. Artinya kita hanya mencukupkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ya bersabar untuk bagaimana menjaga kita punya kehormatan kita untuk tidak terjatuh dalam perbuatan zina, ya, tidak terjatuh dalam perbuatan apa namanya melakukan kecurangan, tidak menipu orang, tidak mengambil hartanya orang dan seterusnya, tidak menipu orang, tidak berkhianat dan seterusnya. Itulah yang disebut dengan menjaga kehormatan. Dan ini kita tentu butuh bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena tentu kita tidak akan bisa menjaga kehormatan kita tanpa dari bantuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena apa? Karena setan ini selalu menggoda kita. Setan, hawa nafsu kita selalu menggoda kita dimanapun kita berada. Oleh karena itulah yang bisa mengalahkan setan dan hawa nafsu ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kita adukan segala kelemahan kita kepada Allah. Ya, jangan andalkan diri kita. Diri kita ini kalau di hadapan setan sangatlah lemah kita. Karena setan ini tidak kelihatan, tetapi dia musuh yang nyata yang sangat mudah sekali
mengombang-ambingkan kita, mudah sekali dia memerintahkan kita sehingga kita pun terbujuk rayu oleh bujukan-bujukan setan, godaan-godaan setan. Ya, oleh karena itu yang bisa melindungi kita daripada godaan setan dan hawa nafsu kita ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah maka hendaklah kita meminta kepada Allah agar kita diberikan ya sifat untuk menjaga kehormatan kita, ya, untuk tidak terjerumus dalam perbuatan-perbuatan dosa dan kemaksiatan. Ini ikhwatal Islam, azakumullah. Kita lihat kemaksiatan di mana-mana, ya. Oleh karena itulah yang bisa melindungi kita, menjaga kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwatal Islam, azakumullah. Jadi sekali lagi ya, dunia ini penuh dengan cobaan, ya, berbagai macam cobaan, ya, cobaan harta, ya, cobaan-cobaan yang lainnya, dan semua ini bisa kita dapat lewati tentu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi janganlah pernah kita lupa untuk berdoa agar kita minta kepada Allah, ya, yaitu apa? Minta agar kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala al-afaf, yaitu menjaga kehormatan kita. Ya, nauzubillah min zalik. Ya, jika kita dibiarkan oleh Allah, maka sangat mudah kehormatan kita ini akan rusak. Ya, tentu kita tidak ingin kehormatan kita rusak, kita tidak ingin keluarga kita rusak, tidak ingin yang lain-lainnya menjadi rusak karena perbuatan-perbuatan kita. Oleh karena itulah maka hendaklah kita senantiasa untuk mengadukan segala kelemahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena pada dasarnya manusia, kita adalah manusia yang lemah, ya, manusia yang fakir, yang miskin, ya, tidak ada daya dan upaya sedikit pun yang kita miliki melainkan pertolongan, daya dan upaya dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah ikhwatul Islam azakumullah, yang jangan sampai kita melupakan Allah Subhanahu wa taala untuk terus berdoa agar kita senantiasa mendapatkan bimbingan dan arahan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjaga diri kita untuk tidak melampiaskan nafsu kita bukan pada tempat-tempat yang dilarang. Janganlah kita melampiaskan obsesi kita, keinginan kita terhadap harta, terhadap dunia, kecintaan kepada pangkat, kekuasaan, harta, sehingga kita menghalalkan segala cara. Ini yang kita hindari semua. Namanya manusia, ada namanya kecintaan terhadap harta, benda, pangkat, jabatan, dan seterusnya. Tetapi itu jangan sampai membuat kita gelap mata sehingga kita menghalalkan segala cara. Jangan sampai kita ingin mendapatkan kekayaan sehingga kita berbuat curang, menipu, dan seterusnya. Jangan sampai kita ingin mendapatkan ini dan itu, ingin membeli ini dan itu, ingin membangun ini dan itu, lalu kita melanggar syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, menjaga kehormatan untuk tidak terjerumus dalam perkara-perkara yang dilarang itu perkara yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita. Karena dengan terjaganya kehormatan kita ini, maka kita akan menjadi orang yang mulia, maka kita akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita akan dicintai oleh seluruh umat manusia. Yang terakhir adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga meminta kepada Allah yaitu agar diberikan namanya kecukupan, kecukupan harta, kecukupan kehidupan. Ikhwatal Islam, azakumullah. Jadi yang kita minta adalah kecukupan sehingga kita pun tidak membutuhkan orang lain. Sehingga kita tidak menjadi beban bagi orang lain. Jadi rezeki itu bersumber dari Allah. Kita hanya bisa berusaha saja. Tentu meskipun itu sudah sunatullah bahwasanya rezekinya orang berbeda-beda. Ada yang orang kaya, ada orang miskin, ada yang sedang-sedang kehidupannya, ada yang gajinya sekian, ada gajinya pendapatannya sekian. Itu sudah sunatullah. Bahwasanya pekerjaan kita itu, pendapatan kita itu berbeda-beda. Tetapi yang kita inginkan adalah agar dengan
pendapatan yang Allah berikan kepada kita, rezeki itu kita inginkan adalah rezeki yang cukup. Ya, sehingga rezeki yang cukup ini kita bisa manfaatkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Rezeki yang cukup ini kita bisa manfaatkan untuk bisa beribadah, kita bisa membantu orang lain dengan harta kita sesuai kemampuan kita masing-masing. Iya, rezeki kita ini semakin kita dekat kepada Allah, semakin kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita inginkan. Ikhwatal Islam, ra'azakumullah. Iya. Jadi rezeki itu bukan karena banyaknya rezeki yang kita dapatkan, tetapi adalah keberkahan rezeki itu. Selama dia adalah rezeki yang berkah meskipun sedikit, maka insya Allah Allah akan berikan keberkahan itu. Ya, Allah akan cukupkan itu. Iya. Ini juga yang kita inginkan. Ya, jangan sampai juga kita terlalu memiliki obsesi terhadap dunia terlalu tinggi. Kita ingin membeli ini dan itu, padahal kemampuan kita terbatas. Jangan juga. Ini yang kita hindari juga. Karena apa? Ya, karena tentu ya kita mengetahui tentang kondisi kita, tentang pendapatan yang kita dapatkan, tentang harta yang kita dapatkan ini. Ya, jadi yang paling terpenting adalah kita hendaklah mengetahui dari mana sumber harta yang kita dapatkan ini, uang yang kita dapatkan sumbernya dari mana, kemudian kemana kita belanjakan. Ini tentu yang kita inginkan adalah sumber dari sumber yang halal, ya, sumber yang benar. Kemudian juga kita belanjakan, kita keluarkan harta kita, uang kita kepada tempat-tempat yang dibenarkan, tempat-tempat yang dibolehkan, sesuatu yang dibolehkan, bukan dengan eh, membelanjakannya di tempat-tempat yang diharamkan, sesuatu yang diharamkan, atau hal-hal yang mubazir, yang boros. Ya, ini ikhwatal Islam, azakullah, ya kita minta kepada Allah agar kita diberikan kecukupan hidup. Ya, bukan banyaknya harta, tapi harta yang cukup. Ya, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan harta yang cukup. Ya, bukan harta yang banyak. Lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau meninggal dunia, beliau tidak ada, ya, tidak memiliki apa-apa, tetapi beliau adalah memiliki harta yang cukup, ya, sehingga dengan harta yang cukup itulah beliau bisa beribadah kepada Allah, bisa senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwatal Islam, azakullah, yang harus kita pahami bersama, ya, bahwasanya sekali lagi, ya, harta, rezeki, ya, pendapatan, keuangan itu semua bersumber dari Allah. Kita hanya bisa berusaha saja. Tentu kita berusaha dengan cara-cara yang dihalalkan, bukan dengan cara-cara yang membolehkan segala cara. Ya, tujuan baik maka cara juga baik. Tujuan kita yang baik maka cara yang ditempuh juga dengan cara yang baik, bukan dengan cara menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan yang baik itu. Iya, tidak boleh kita menghalalkan segala cara. Ya, dan ini juga kita harus menjadi orang-orang yang bersabar. Ya, dalam kehidupan ini, ya, itulah kehidupan adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, hidup ini seperti ibaratnya roda pedati. Iya, kadang di atas kita, kadang di bawah, kadang kita bersedih, kadang kita gembira, ya, kadang kita menjadi orang yang memiliki harta, terkadang kita kekurangan harta, terkadang kita sehat, terkadang kita sakit, terkadang kita ada masalah, terkadang kita tidak ada masalah. Jadi begitulah kehidupan ini. Ya, tidak selamanya kehidupan ini kita manis terus, ada namanya pahit. Tidak selamanya kita senang terus, pasti ada namanya sedih. Ya, meskipun cobaan kita, ujian kita berbeda-beda antar satu orang dengan orang yang lainnya. Tetapi bagaimana kita mau menghadapinya dengan penuh kesabaran, termasuk dalam masalah kehidupan ini, ekonomi yang sempit misalnya, yang harus kita hadapi dengan kesabaran. Tetapi kita jangan pernah untuk berpangku tangan. Terus kita bekerja, terus kita optimis dalam hidup ini, ya, bekerja meskipun sedikit yang kita dapatkan tapi halal, ya, ini yang kita inginkan, ya, bukan karena banyaknya kita dapatkan tapi dengan cara yang haram, ya. Ikhwatal Islam, azakullah, sekali lagi, di balik kesusahan, kesempitan ada kemudahan-kemudahan,
karena ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan ujian kekurangan makanan, kekurangan pakaian, kekurangan keuangan, kekurangan ekonomi dan seterusnya, itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Allah ingin mengetahui siapa di antara kita orang-orang yang bersabar, orang-orang yang mengadukan segala kekurangannya, yang menyatakan bahwasanya semua ini adalah milik Allah dan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, maka hendaklah kita jangan lupa untuk senantiasa mengadukan segala kelemahan dan kekurangan kita, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semakin sering kita mengadu kepada Allah, maka Allah semakin suka kepada kita. Semakin suka Allah mendengarkan rintihan-rintihan kita. Semakin suka Allah Subhanahu wa taala mendengarkan aduan-aduan kita. Berbeda kalau kita mengadu kepada manusia. Kalau kita mengadu kepada manusia, maka manusia akan bosan mendengar keluhan-keluhan kita, aduan-aduan kita, permintaan-permintaan kita. Manusia akan bosan. Tapi kalau kita terus meminta kepada Allah, setiap saat kita meminta kepada Allah, mengadukan segala kekurangan-kekurangan kita, maka Allah semakin senang. Kenapa? Karena betul kita ini adalah manusia yang fakir, yang miskin, yang lemah. Ya, tidak ada kita punya kekuatan, harta dan seterusnya kecuali pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, maka hendaklah kita senantiasa membaca doa ini dalam salat-salat kita, di luar salat-salat kita, yaitu apa? Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu petunjuk, ya, ilmu dan kemudahan untuk mengamalkannya, wat tuqa, yaitu ketakwaan, diberikan rasa takut agar bisa menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Yang ketiga, wal afaf, yaitu diberikan kemampuan untuk menjaga kehormatan, untuk tidak terjerumus dalam kemaksiatan. Wal ghina, yaitu diberikan kecukupan hidup, ya, kecukupan hidup agar tidak membutuhkan orang lain, agar kita tidak menjadi beban bagi orang lain. Ini secara ringkas, ya, singkat arti atau makna doa yang Nabi panjatkan kepada Allah. Kita pun juga demikian, amalkanlah doa ini, baca setiap saat atau setiap hari, insya Allah. Maka insya Allah dengan izin Allah, Allah akan memudahkan segala urusan-urusan yang kita hadapi. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya, dipersilahkan. Ya, ini ada pertanyaan. Apa Ustadz, bisa nggak di-share hadis yang dibahas dan bisa nggak doa itu kita amalkan? Iya, insya Allah saya akan share hadisnya di grup, ya. Nanti kan kami share hadisnya di grup, ya, silakan nanti dibaca di grup. Dan apakah doa ini bisa diamalkan? Iya, silakan diamalkan doa ini setiap saat, ya, setiap saat, ya, setiap saat doanya silahkan. Ya, di dalam sholat ketika sujud baca, ketika tasyahud akhir sebelum salam baca ini doa, di luar sholat juga dimanapun baca, minta kepada Allah, tentu dengan kita mengetahui maknanya, sebagaimana yang sudah tadi saya jelaskan maknanya, ya. Kalau perlu resapi, hayati apa yang kita minta, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan segala urusan-urusan kita, karena 4 perkara ini sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita ini sehari-hari. Ya, barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Adapun tadi hadisnya, saya akan share nanti doa hadis ini di grup-grup yang ada. Barakallahu fikum. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang benar datangnya dari Allah saja, yang kurang, yang salah, yang khilaf dari saya pribadi ataupun godaan syaitan yang terkutuk ataupun hawa nafsu saya. Saya mohon ampun kepada Allah dan saya mohon maaf kepada para peserta semuanya. Baiklah, kita akhiri pertemuan kita ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.